alhamdulillahil malikil haqqul mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala ali tayyibina wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ria Imandasari dari Kabupaten Barito Timur dengan nomor urut 07. GSN 2022, sukses dan berkah. William Shakespeare, penulis novel Romeo and Juliet, mengungkapkan kekagumannya kepada makhluk yang bernama manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang sempurna, unik, dan menarik. Lihatlah, alangkah indah ketika ia melangkah, alangkah cermat ketika ia berpikir. Dalam bertindak ia bah malaikat tanpa sayap. Ia dapat terbang lebih tinggi dari burung. Tanpa insang, ia dapat menyelam ke dasar lautan. Ia pun dapat memainkan benda kecil bernama atom. Dewan Hakim GSN yang arif dan bijaksana, teman-teman GSN senasib dan sepenanggungan. Ungkapan tadi mengisyaratkan kepada kita akan besarnya potensi sumber daya manusia. Ini juga memicu dan memacu kita untuk senantiasa menjaga, memfungsikan, dan mengembangkan potensi sumber daya manusia tersebut agar kita bisa maju, terhormat, mulia, dan bermanfaat. Sebab jika tidak, hadirin, bukan saja potensi itu akan jatuh menjadi makhluk terendah, manusia terpuruk, makhluk terbelakang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tausiah dengan judul Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan ilmu, iman, dan moral. Penonton rahimakumullah, dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 151 dijelaskan bahwa ada 4 visi misi Rasulullah dalam membina umat. Pertama, yatlu alaikum ayatina, mengajarkan ayat-ayat Allah, yaitu ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Yang kedua, wa yuzakkikum, membersihkan jiwa dari segala bentuk kekufuran. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah. Yang keempat, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan segala hal yang berhubungan dengan dunia dan agama. Bila kita hayati secara filosofi ayat tadi sebagai landasan pokok dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, ini juga, hadirin, yang menjadi 3 landasan pokok Rasul untuk mengembangkan umat, yaitu mengisi otak dengan ilmu, mengisi hati dengan tauhid, dan memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita harus prihatin. Dari hasil penelitian UNDP pada tahun 2020 tercatat Indonesia menduduki peringkat ke-107, jauh tertinggal oleh Singapura urutan ke-11, Malaysia ke-62, Thailand ke-79. Banggakah kita pada merendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia? Tidak sedikit saudara-saudara kita yang melarat, tidak sedikit saudara-saudara kita yang tidak makmur hidupnya. Imam Ali As-Sabuni dalam sebuah tafsirnya jilid 2 halaman 163 menjelaskan, sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam di atas makhluk-makhluk lainnya.
dengan potensi ilmu yang berdimensi dialektikal horizontal, potensi anak yang berdimensi ketunjukan vertikal, dan potensi anak yang berdimensi sosial portal. Ini juga hadirin untuk membantu kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar terciptanya insan-insan muslim yang berkualitas, insan-insan muslim yang selektif, dan insan-insan muslim yang inovatif. Pantas Baginda Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Al-Haytami yang bersumber dari Abdullah bin Umar mengatakan, tidak akan diterima keimanan tanpa ilmu dan tidak akan diterima amal tanpa keimanan. Beginilah hadirin, untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang meningkat, kita juga harus memiliki kinerja yang meningkat, ilmu yang hebat, dan juga moral yang tepat. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, salah dan hilaf mohon dimaklumkan. Wahai para pemuda, ada mutiara di dalam dadamu. Cahaya murni bercahaya menghiasi dadamu, menjalankan segala cahaya dalam menuju cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi